kan sekarang gue udah nggak, sekarang it's okay dong, udah ada shelter, gue buang lah. Iya. Jadi tanggung jawab pindah ya. Jadi tanggung jawab pindah menurut mereka. Jadi mereka salah konsep apakah shelter itu. Temukan berbagai macam informasi menarik mengenai dunia hewan hanya di Fauna Apps. Download sekarang. Selamat datang di Cerita Fauna. Nonton bayaran aku lemes banget. Sobat Fauna, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik Amin. saja. Amin. Hari ini saya Rani bersama dengan bintang tamu yang cukup viral. Serem. Aku takut. Ada Teh Melani Subana dan Dok Reda. Deg-degan sih aku ketemu Teh Melani. Dalam orangnya baik kok. Ya Allah, boleh memperkenalkan dirinya sendiri? Gue Melani Suwono, gue seorang seniman, seorang aktivis, sobat fauna, dan kalau di sini konteksnya ya sebagai salah satu orang bagian dari fauna yang berusaha bareng ini yang akan memperkenalkan diri berikutnya untuk mengingatkan orang dan berusaha supaya animal welfare di Indonesia itu berjalan dengan baik. Harus gitu ya. Berikutnya Ya, saya Dr. Reza, dokter hewan. Apa ini? Bareng sama Mbak Melani buat mengedukasi judulnya, Mbak. Memperkenalkan bahwa ada yang namanya hak hewan Kesejahteraan hewan. dan juga praktek ya Dok, Praktisi juga, dokter hewan. Di Praktisi hewan juga. kecil. Di hewan kecil, Ya, di klinik. di klinik gitu. Jadi Kayak semut sakit pinggang. oh ya bisa ya. Hewan kecil ya. yang tadi Dok cerita itu yang akupuntur. Suka Oh ngajar. iya, juga ngajar akupuntur. untuk hewan. Ngajarin akupuntur gitu. Iya. Ada timnya. Diapain Cuma Dok bagian. kalau akupuntur hewan dia apain? Namanya akupuntur berarti pakai jarum. Pakai jarum Iya. gitu ya. Nah, itu di hewan ternak atau hewan peliharaan? Hewan kecil bisa, hewan. Sebenarnya semua hewan harusnya bisa ya. Nah, itu apa Dok yang udah pernah di akupuntur? Sejauh ini sih paling kecil hewan masih kucing ya. Paling gede? Paling gede kuda. Kuda, Kuda sama sapi. sapi. Ayam pernah Yang pernah untuk meningkatin produksi. ningkatin produksi telur. Telur bisa, daging Daging. juga bisa. Oh, jadi nggak perlu lagi di gelonggong itu ya? Kan ada yang ini ya. Bener kan? Kan ada kalau misalnya mau lebaran disuntik itu, suntik air biar Itu naik. salah. Ya, itu kan salah kan? Makanya nggak usah disuntik tapi di akupuntur gitu kan. Ya nggak langsung disalabin. Iya, susah nggak sih akupuntur hewan dibius dulu nggak? Enggak lah, jangan. Oh, enggak ya? Kenny tuh langganan akupuntur tuh. Oh iya, Kenny ya. Kenny. Kenny. Kakinya ya. Kaki, iya kaki. Bisa nggak akupuntur hewan? Ya tricky lah. Kalau manusia kan bisa kita suruh diam ya. Tapi kalau hewan kan, Kalau ayam puk 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 gitu. ayam relatif lebih mudah karena kan ayam dipegang. Oh, Udah diam. oke. Yang susah itu justru kayak semacam anjing atau kucing gitu yang bisa. Udah Diam. Oh, diem nggak berasa ya sama jarum itu ya. Akupuntur dulu kayaknya susah. Iya sih. Aku harus dikasih duit dulu baru diem. Itu seru banget dong. Udah selama ini udah berapa banyak hewan Nggak hitungin sih kalau kayak gitu. gitu. Hampir tiap hari ada aja. Enggak. Tapi memang lagi apa ya? Lagi tren ya. Ya, it's kind of happening. Oke. Kalau sapi manggul bisa diakupuntur gitu bisa. Bisa sih. Iya, Allah kan Tergantung dulu. bener. Ini berguna loh untuk Ekspresi sobat gue aja ya. fauna. Masalahnya kemana kan ya? Iya aja. Permasalahan reproduksi atau tingkat kualitas sperma dari si sapi tersebut itu bener kan? Emang gue ngomong apa? Gue diem. Apa ini reproduksi ya? Iya, Gue kan diem bener. loh. Kan Namanya buat mungkin ada sapinya yang susah hamil kayak gitu kan bisa gitu. Nah tapi kalau untuk di dunia hewan sendiri Melani saat ini concernnya lagi di apa nih? tetap welfare karena baik gue berbicara soal hewan di jalan maupun hewan yang tadinya punya parents tiba-tiba tidak, mereka yang berbicara perdebatan steril atau tidak, Betul. mereka yang kayak barusan gue syuting juga salah satu artis yang membawa
seekor hewan yang udah gak nyaman banget gitu, dan apapun yang terjadi pada hewan sebenarnya kan pertanyaan basicnya kembali ke welfare-nya Ya. gitu. Jadi baik gue bercampaign melalui apa namanya private rescue I'm doing, atau akun atau tulisan, atau ya gue sendiri di Fauna yang sekarang dikasih forum sama Fauna, itu kan semua ngomong welfare. Welfare loh ya, bukan memanusiakan hewan. Iya betul, Nah, welfare ya. dalam arti Hewan. kesejahteraan hewan ya. Jadi buat gue kayak di rumah gue sekarang pengen banget hewan gue punya yang terbaik, pastilah kayak kita Ya. punya pengen yang terbaik. Cuman sorry, di kepala gue tetap harus gue mikir lu tuh anjing, bukan orang. Bukan orang. Jadi iya, baju paling mahal, yes, looks good in my eyes, tapi apakah dia sebenarnya nyaman atau enggak kan itu kan apakah perlu apakah perlu tidak ya? dibajukan atau tidak Betul. beda. Terus apakah hewan itu hanya cukup dikasih makan doang kan? Ya enggak juga. Yes, Betul. kita tetap menganggap diri kita co-parents ya, tapi parents mereka yang sebenarnya kucing dan anjing dan segala macam, bukan Iya, kita. bukan dikasih susu manusia, Betul. makanan manusia, seperti itu. Nah juga ada kaitannya dengan kesejahteraan hewan. Banyak banget kasus hewan-hewan terlantar. Apalagi yang banyak terjadi di sini tuh kan ketika orang udah mempunyai banyak hewan terus udah dibuang gitu aja kan. Kadang dibuang di jalan, kadang dibuang di pasar, segala macam kan itu ada. Nah Fauna itu punya sebuah fitur baru namanya Fauna Adoption, di mana harapannya di situ menjadi sebuah wadah untuk kalian itu tidak lagi menelantarkan hewan, tapi mencoba mencari untuk parents baru yang sama-sama mereka juga mengerti dan juga mereka sayang, suka dengan hewan gitu. Dan di situ tuh kita membuka forum bukan forum sih, tapi conversation gitu lah, kayak misalnya Teteh mau adopsi kucing aku kan, Kak kucingnya umur berapa gini-gini, terus aku juga bisa nanyain ke Teteh rumahnya punya halaman nggak gitu untuk tetap bisa bermain di sana gitu kan. Terus kesiapannya apa? Udah pernah melihara kucing belum? Udah tahu handle kucing belum? Nah kita terbuka conversation seperti itu nanti di Fauna Adoption. Nah kira-kira gimana nih menurut pandangan Tehera? Gue sih di satu sisi senang ya, karena ada satu lagi jalur yang mempersiapkan ya orang sampai melepas hewannya ada banyak faktor. Walaupun banyak faktor konyol yang sebenarnya tidak terjadi, tapi memang banyak juga yang orang ini udah benar-benar kayak kemarin dapat, dia udah lansia banget, selama ini dia melihara dan dia sekarang masuk rumah sakit. Nah itu. It makes sense kalau untuk itu kan, that makes sense. Mm-mm. Tapi banyak juga kekonyolan-kekonyolan yang ya soalnya gue pindah ke apartemen, lu udah boleh tahu punya anjing ya kenapa harus pindah ke apartemen, jauh gitu kan. Jadi nah pada saat awal menjamurnya shelter di Indonesia tuh menjadi kata yang jadi lumayan umum, gue pun plus minus gitu. Di satu sisi alhamdulillah ya banyak hewan yang kan di jalan udah bisa ada tempat nih, dan tempat itu juga nanti yang akan mempertemukan mereka dengan co-parents baru atau foster parents atau apapun itu harapannya. Tapi justru banyak orang ya kan sekarang gue udah nggak, sekarang it's okay dong, udah ada shelter gue buang lah. Jadi tanggung jawab pindah ya. Jadi tanggung jawab pindah menurut mereka. Jadi mereka salah konsep apakah shelter itu. Itu juga sekarang forum adopsiku sangat senang, apalagi bisa ada conversation dulu dan segala macam. Tapi jangan lupa bahwa shelter pun atau adopter offline pun melakukan itu loh, sampai cek ke rumah dan segala macam. Nah itu tidak menjamin gitu. Jadi gue senang ya dengan online kayak gini, malah seharusnya Fauna bisa tiba-tiba aja kayak sidak 3 bulan kemudian fotonya udah anjing lo udah kayak apa sekarang. So it's very good. Nah, harus ada edukasi, mungkin itu tugas kita juga yang nanti di forum yang animal welfare untuk ngingetin bahwa hey, pada saat udah ada fitur adopsi bukan berarti gue yang langsung gampang nih sekarang gue bisa lepas tangan, enggak juga. Jadi it's so nice sih menurut gue. Iya. Jadi nanti itu kan kita akan dilengkapi dengan fitur salah satunya tuh My Pet. Jadi nanti kita bisa nge-track itu hewan yang sudah diadopsi, atau hewan yang udah pernah dibawa ke dokter, atau hewan yang udah pernah diberikan makan. Itu dan mereka harus mengupdate sih, harus ada update. Betul. Jadi kita nanti akan ada notifikasi gitu, apakah jangan lupa ya untuk hewannya di steril, kan kamu kemarin habis adopsi misalnya gitu kan. Terus nanti jadi kita tuh semua data kita akan nge-link gitu. Jadi nanti ketika dari sini ke sini itu berpindah tangan, itu bisa nge-link, kita bisa ambil data. Aku mau nanya nanya apa dong? Tapi ini adopsi kan ya? Karena sekarang kan ada lagi yang bahasa halusnya dari jual beli itu adopsi juga. Betul. Ya, jadi gini, kalau misalnya kita itu berbicaranya sudah adopsi, itu kan seharusnya mereka tahu diri ya.
gitu kan, kecuali yang memang ini udah disalahartikan. Tapi kan buat kita nggak bisa kontrol kan orang itu mau seperti apa gitu. Tapi dalam si adopsi ini itu tuh bisa mereka atur sendiri. Kayak misalnya aku udah pernah steril, aku udah pernah vaksin. Jadi sebelum di ini aku udah steril dan aku udah vaksin. Tapi aku nggak mau minta tukerin semuanya, aku cuma minta ditukerin 100.000 atau 200.000 kayak gitu. Atau bisa dinolin juga kalau misalnya memang kayak aku nggak mau lah, ini ngapain sih, kan ini juga buat kesehatan dia juga gitu kan. Aku ya yang penting ada yang mau merawat, mencintai itu udah cukup. Jadi nggak diisi, udah diiniin gitu, udah Masuk ditolong. akal sih. Masuk Mm-mm. akal selama ada barrier-nya sih, Heeh. selama memang fauna bikin pagar-pagar sendiri Betul gitu betul bahwa, betul. termasuk kalau misalnya setelah sebulan kita minta update, lo nggak ada update, maka kita berhak melakukan Iya, ABC. Betul Harus betul kayak betul. gini, bisa mengambil Betul. lagi hewannya, Betul betul. pada saat dia begini-begini, atau kan kita tahu platform harga vaksin berapa sih, harga Mhm. steril berapa sih Mhm. kurang iya. lebih jantan, betina. Kalau lo mintanya sampai di atas 3 kali lipat dari itu, ya itu udah nggak boleh yang kayak Betul, gitu-gitu loh. betul. Karena kan jadi, kita itu kan sebenarnya ada robotnya Iya. sendiri kan, ada robotnya sendiri. Kita ada KBA dan juga TNC, di mana ketika orang itu mau membuka sebuah adopsi atau mau mengadopsi, user-nya sendiri itu ada term and condition-nya itu apa, terus udah gitu sebagai kita nanti kan kita juga akan ada fauna shop kan. Misalnya toko, kita mau Iya. buka toko, kita tuh punya aturan, dan aturan itu setiap fitur kita tuh beda-beda. Kayak adopsi itu harus di mana, kan kita juga takut juga kan tiba-tiba mereka pakai buat jualan merak, kan mati Nah, juga itu. kita gitu Atau kan. tiba-tiba udah di tangan dia, ternyata hewannya dijual. Betul. Ya, gitu Terus juga. udah gitu kita itu kan juga ya jujur aja kalau fauna itu kan ya kita pasti akan ada di mana animal welfare-nya, tapi kan kita juga ada bisnisnya, karena kalau enggak dari mana kita mau membantu kalau misalnya kita nggak ada income juga gitu. Jadi kita pasti akan pantau, kita akan kirimin mereka notifikasi kapan kalian cek ke dokter, karena kan kita juga ada fauna care. Ya dong, biar Yang tadi itu konsultasi sering ke kejadian loh. dokter Iya. Dia mata. udah pindah tangan, Iya, tahu-tahu sebulan nggak ada kabar atau 2 bulan nggak ada kabar, tahu-tahu Dijual, udah. iya. gue dapat gratis, sementara nih anjing atau kucing bagus yang bisa gue jual lagi. Dijual. Ya harapannya kan semoga di sini nanti itu memang benar-benar teman-teman yang bergabung Memang itu kan care ya. memang care, memang mereka itu mempunyai asas-asas animal welfare ya, mempunyai Animal welfare ya. empati. Baru gue dapat kata itu. Asas-asas animal welfare. benar harus mempunyai, ya kan aku kan tahu mempunyai empati, rasa connected gitu kan. Jadi terpenuhi lah gitu. Semoga aja ya nggak ada cepu-cepu di sini gitu. Amin. Amin gitu. Nah, terus deh yang aku punya 2 pertanyaannya. Langsung aja deh daripada aku lupa. 1, yang kucing kemarin pada viral yang dijarah. Terus aku tuh sedih banget ketika kucing gimana ya, sebenarnya semua kucing bagus, semua kucing mahal, tapi aku percaya bahwa kucing itu tidak pernah dikasih minum air keran, terus dikasih air keran. Terus udah gitu aku kemarin habis debat tentang suntik mati stray dog yang ada di Bali. Apa itu mah di mana-mana. Iya. Tiap mau ada pon, tiap mau ada apa juga semua suntik mati di mana. Nah, itu aku tuh debatnya gini, kenapa harus disuntik mati kalau kita bisa vaksin rabies dan juga vaksin. Karena secara Vaksin rabies sama secara steril. visual, secara estetika nggak bagus kelihatannya. Iya, Simple as that. tapi kan kalian yang membuat anjing-anjing itu tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai ekosistem, terus kalian suntik mati juga. Kapan ya genjang kalian dari suntik mati? Gitu loh. Dan itu aku debat maksudnya kok gimana ya, orang itu sampai tertutup gitu untuk Tapi itu membuka be fair, matanya. keputusan untuk suntik mati itu ada keputusan akhir. Ya betul. Ya. Dan keputusan akhir itu dibuat tentunya sudah ada keputusan sebelumnya. Ya betul. Iya kan? Ya. Nah, kenapa bisa sampai akhirnya suntik mati? Berarti keputusan sebelumnya tidak menjawab Putusan kesalahan, tidak Keadaan. memberikan solusi. Iya. Nah, kalau misalnya menyalahkan pengambil keputusan untuk suntik mati, Nggak sebenarnya nggak bisa 100% nyalahin ke Betul. sana. Nah, aku itu karena ini dua kondisi yang lo tanya, baik kucing Eulia maupun ini sesuatu yang nggak bisa lo tanya cuma tentang hal itu. betul. Nggak bisa. Nah, aku tuh nanya apa alasannya untuk disuntik mati. Hanya ceritanya lo nggak. Ternyata ngegigit orang, terus aku tanya. Enggak. Iya, Enggak, itu semestinya cuma kan salah satunya ya. Enggak, itu cuma salah satu
dari 1000 cerita yang ada. Iya. Betul. Tapi Benar bukan kalau Reza bilang, nggak bisa nggak cuma bisa salah gue satu. bahkan yang kesel sama hal begitu pun gue harus ngebela ini nggak bisa jawaban karena jawabannya Betul. nggak cuma itu, nggak bisa. Tapi kalau aku sendiri ya, ini opini aku ya. Aku nggak setuju kalau misalnya hewan-hewan apa anjing-anjing di jalan Betul. itu langsung disuntik mati. Betul. Kenapa nggak dicek dulu Betul. apa penyebabnya, apakah dia gila? Bahkan kalau misalnya masuk ke shelter, SOP yang sebenarnya di shelter, dia harus punya berapa kapasitas dan berapa lama hewan tersebut berada di shelter. Kalau yang aku pelajarin ya, jadi dia nggak bisa misalnya selamanya dia hidup di shelter. Di Dia luar negeri juga setelah Iya, berapa tahun kan. akhirnya disuntik. Tapi kan bukan karena ujuk-ujuk langsung di Ya, ini. enggak, kan. makanya ini juga bukan itu juga. itu kok, Nggak bukan wujud. cuma karena gigit itu. Ini kita ngomong cerita Cerita 20 lama tahun aja. Nah, 20 kita tahun baca. dia nggak bisa cuma menjawab nanya itu jawab itu nggak bisa. Iya. Lo akan kena dengan Kayak misalnya masalah rabies di Bali ya terutama ya. Indonesia Terus, Timur lah. Ya, Indonesia Timur. tentu di awalnya sudah pernah ada yang namanya pemberian vaksin di jalan, tapi itu Ada tidak kok. menjawab solusi, tidak memberikan solusi juga gitu kan. Akhirnya atau misalnya ada pokoknya anjing tidak boleh keluar, yang di luar akan ditangkap gitu. Itu juga udah pasti sudah dilakukan Udah. sebelum pada akhirnya harus suntik mati. Tapi kalau misalnya memang sudah ada apa namanya yang dilakukan sebelumnya mungkin bisa diterima ya. Tapi kan kalau yang udah Iya. banyak kok banyak. Sudah. maksudnya kalau misalnya yang Makanya lebih baik aja. nggak bisa, lebih baik kita mengadopsi yang pemilik masing-masing tentang steril, tentang hal Iya, kayak gitu, how lebih- to treat lebih animal. fokusnya ke lebih situ. fokus itu. Iya, daripada suntik mati. Bukan daripada kita ngomong Kenapa harus suntik kenapa mati? suntik mati? Karena itu udah itu pembahasan yang lo harus cari tahu dulu masalahnya Iya. apa sampai ada lo harus bikin kayak apa ya? Bukan mesti bikin bukan pembelajaran apa ya namanya ya? Bukan bukan penelitian juga. sejenis penelitian lah, data-data selama Riset. sekian puluh tahun. Riset. Ya kayak begitu. Riset, betul. Riset lo harus bikin riset dulu sampai kenapa itu nyampe ke ini hari ini. Kecuali misalnya nih tiba-tiba di Jakarta suntik mati. Nah, itu mungkin akan menjadi suatu pertanyaan. Gitu. Iya. Atau misalnya Jawa Barat yang sempat bebas rabies, Iya. ya. Cerita. Terus kemudian tiba-tiba si pemerintah Jawa Barat bilang pokoknya kalau ada anjing langsung suntik mati. Ya. Itu baru Mulai kita bisa mempertanyakan kenapa. Nah kalau ini kita nggak bisa nih, kalau ngomong kayak gini kita nggak bisa. Pernah ada ketentuan kayak gitu langsung Di bawah jalur beberapa kali Serius? pada saat Banget. lagi mau ada mungkin kota itu harus terlihat bersih, ada sebuah event Astaga. nasional. Nah, kalau kayak gitu baru Beda Beda Cuma ya, kan beda itu tidak kasus. pernah dalam bentuk regulasi. Tapi kalau soal regulasi itu beda cerita, karena ada alasannya kenapa nyampe ke sini hari ini. Yang kalau gue pun sebagai aktivis ini kalau ditanya terus dari lo apa, gue bahkan nggak punya solusi. Iya. Gue nggak tahu mau ngapain, memang cuma itu. Bukan mensahkan ya, dan bukan nggak ada yang nggak dilakukan, sebenarnya banyak yang udah dilakukan aslinya. Sama dengan kayak tadi pertanyaan lo ke gue apa? Ya itu ngasih minum. Ya sama Sehat. mungkin dalam skala besarnya lagi, kayak kita anggaplah Uya ini sebuah negara. Iya dong. Negara Kalau kucing begitu. gitu. Negara. Oke. Ini kucing kita dalam hal kucingnya kita ngomong kayak mana di jalanan tadi. Ya banyak hal yang beliau lakukan yang harusnya tidak ada hubungan dengan kucing, yang memang akhirnya kondisinya menyampai ke situ akhirnya ke mereka. Gitu. Jadi ini bukan lagi urusannya si kucing minum air apalah, minum itu bukan sama sekali. Tapi harusnya sebagai sebuah seorang sosok atau apapun kita contohkan, yang memang tidak cuma kejadian kucing ini atau omongan dia terakhir yang akhirnya membuat kondisi seperti ini. Banyak hal sebelumnya yang sudah dibentuk oleh beliau yang dilakukan dan apa segala macam. Imbasnya. Ya imbasnya adanya di sini. Iya. Gitu aja sih. Tapi kasihan banget sih tuh kucingnya, aku takut banget. Iya tapi ya udah, gue bahkan kayak ke hari yang sama kan Danila duluan tuh sama gue Sherina dan Danila kan. Danila tuh kan ngejab, makanya gue duluan tuh kan posting itu. Tapi gue bilang sama Danila, gue tidak bisa karena gue lagi fokus medis gue pada turun, gue lagi fokus ke orang dulu ya. Ini tuh udah pada turun kan yang hewan, gue fokus ini dulu ya gitu. Nah gue bahkan sudah tidak bisa ada di level kasihan, bukan gak kasihan ya. Iya tapi ya Udah nangis sih. enggak, maksud gue gini, ya ini bahkan tidak dipikirkan sama ownernya. Iya sih, benar Iya. juga. Gue gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya mungkin dia di tangan yang
maybe in a way ya memang sudah harus di situ tuh kucing gitu. Ya bukan yang apa ya gitu. Dan ini nggak bisa nanti dipotong kalimatnya karena penjelasan gua harus the whole Udah, ya iya gitu. benar. Ya emang sama Jangan kayak itu tadi. dipotong-potong. Ya mungkin tidak ada pilihan lagi sampai itu terjadi regulasi ini itu segala macam. Iya. Karena memang udah pada saat ada masa untuk memperbaiki semuanya itu tidak dijalankan dengan maksimal ya. Jadi ini adalah salah satu pembelajaran ya Teh untuk co-parent. Ya. Sebelum kalian bertindak, itu pikirin dulu apa akibatnya. Tuh. Karena kalian itu punya bukan hanya menjaga diri kalian, tapi kayak kalian seharusnya menjaga hewan-hewan yang kalian pelihara. Jadi jangannya cuman egois apa yang udah dilakukan ya udah suka-suka hati aja. Padahal itu bisa berimpact sama si kucing-kucing ini. Sama apapun yang udah punya. Gue Betul. gak mau terlalu frontal, bokap inget loh kamu udah nama Bibi, buat nama Segono. Betul. Satu mungkin mas inget loh kamu bawa nama klinik, inget Ya. loh kamu bawa nama Anabul, inget loh kamu bawa apapun yang kita omongin. Betul. Pada saat kita udah gak sendiri itu kan kita akan ada efeknya ke Betul. apapun di sekeliling kita. Karena balik lagi hewan itu nggak bisa berbicara tapi mereka itu Betul. bisa merasakan gitu loh, bukan Betul. berarti terus kayak ya udah gini. Baru kalian kalau misalnya ada masanya kalian cari buat empati. Sebenarnya gini, kita sadar nggak sih bahwa Anabul itu juga makhluk hidup? Suka ada yang lupa loh. Mereka menganggap memang namanya Anabul gitu ya, tapi nganggapnya sebagai benda. Benda. Datang ke klinik nih, dok, bisa sembuh nggak? Berapa hari ini sembuhnya? Kan bingung ya. Pernah nggak? Kau Mbak Rani pernah nggak ke dokter? Dok, Aku nggak Saya pernah sakit. Curatin dia ya. Iya, Dia kalau datang ke lo begitu ya. kalau aku sih nggak pernah nanya berapa lama bisa sembuhnya, tapi seberapa berat apa nih Nah, sakitnya kalau itu masih oke. gitu. seberapa Kayak- berat sakitnya. Tapi kalau misalnya Mbak Rani datang ke dokter manusia gitu ya, terus sakit nih, dok, 3 hari bisa sembuh nggak? Itu sebenarnya Kayaknya mungkin itu ya. karena budget deh dok, bukan karena Pertama mereka suka nganggap hewan itu benda. Kedua, ini juga yang aku dulu suka ngobrol sama temen, kayaknya pernah ngobrol sama Mas juga deh. Apa tuh? Orang suka menganggap dokter itu Tuhan. Oh iya, That betul, is so wrong. Tidak pernah ada jaminan baik kita maupun Anabul atau ke dokter itu pasti sembuh. Enggak. Tapi mereka punya sumpah untuk melakukan yang terbaik. Ya. membantu untuk menolong. Dan itu kalau misalnya kayak pertanyaan berikutnya dari yang mau tanya itu, kemudian kalau misalnya ternyata hewannya nggak selamat, ya kan saya udah bawa ke dokter, seolah-olah itu adalah jaminan pada saat bawa ke dokter dia pasti sembuh. Oh, tidak. Iya, aku tuh kan pernah ke sebuah klinik ya gitu kan. Bukan. Ini aku mau cerita tentang reaksi aku, bukan sih. Soalnya murah banget kliniknya. Jadi sumpah demi apapun. Tapi terbaik sih. Iya. Sakit tangan Oh gua. iya, sakit maaf. Jadi habis dari klinik ini ke sini langsung aku tuh gini, wah, keluar dari sini aku nangis di sini, malah gitu. Orang gua kalau nanya gitu, segitu doang kurang tuh transfernya. Ya. Jadi aku tuh pernah kan kucingku meninggal kan di sebuah klinik. Terus mereka tuh, maaf ya kak, saya tidak bisa menolong. Dok, gak apa-apa, ini udah ajalnya. Pasti rasa bersalah karena mahal banget ya, mau bayar lu ya gitu. Enggak sih, beberapa juga dokter merasa bersalah ketika misalnya pasien. Iya, tapi kan balik lagi itu ya udah ajalnya ya. Tapi udah still tahu it's not a semuanya. guarantee. Tapi itu juga harus disadarin sama dokter-dokter hewan ya, bahwa mereka bukan kita bukan Tuhan. Iya, gitu. benar. Ketika itu sudah sadar, ya merasa untuk lebih ikhlas nerima Iya. Ya keadaan. pasti ada rasa bersalah, sedih gitu Ya ada. pasti. Mungkin bukan bersalah ya, tapi apa yang bisa gue lakukan beda atau lebih ya untuk kayak kemarin biar dia dan bisa merasa gagal nih, kayaknya gue udah belajar Iya, banyak kok, bukan nggak merasa ngelakuin. bersalah. Dan yang kayak kemarin aku kasusnya yang kucing aku sakit, ya kan, itu kan karena sakit pencernaan ya. Jadi perlu diketahui ya bahwa ternyata kucing itu kalau kita mau adopsi, dari adopsi itu juga harus kalian cek semuanya dulu. Aku meskipun bukan adopsi ya, tapi aku kan bawa dari kucing dari Jogja ke tempatku ya, gitu, maksudnya ke Jakarta gitu kan. Itu kalian harus cek loh, meskipun hanya adopsi perjalanan gitu. Kan mereka perjalanan itu sesuatu yang sangat berat buat mereka. Betul. Itu pertama, terus climate, cuaca apa itu beda tuh. Suara. Gue yang cuma pindah 3 jalan belakang, apa kabar? Stres semua. Betul. Itu lebih dekat kan. Jadi tempat anak Kidos itu lagi renovasi dan kita tuh pindah cuma kayak ke 3 jalan belakang yang naik motor 2 menit. Itu mereka stres. Ada aja yang berubah, entah tanahnya berubah, wanginya berubah. Terus mereka nangis juga ada tahu. Iya, makanya nggak usah ngomong Jogja Jakarta, beda 3 jalan di belakang aja udah sesuatu yang stres. Iya, dan ternyata memang ada penyakit-penyakit yang sama dengan manusia juga, karena ya sama aja ya, di dalamnya mereka punya usus, punya ini. Yang aku tahu juga
pola makan itu juga mempengaruhi banget, bener nggak Teh? Jadi bukan dari cuman makanan tapi lingkungan, Makanya cuaca. bisa dibilang hewan stres. Ya Ya. kan orang itu kan suka jadi jokes ya. Mm-mm. Emang kucing bisa stres Ya kalau bisa diajak? lah Ya gila. bisa. Bisa banget. Mahal. Kucing aku muntah-muntah terus aku kasih makan mulu jadi sakit habis banyak ya dong. Emosi kan jadi. Terlalu banyak ngasih makan juga masalah. Ya kan? Karena memang semua itu tuh ada aturannya ya, Iya. Dok Teh. Kayak orang aja ya makan di jam makan lah. Itulah Nggak makanya jam karena makan nggak usah kasih makhluk makan. sama-sama makhluk hidup. Iya. Kadang-kadang suka lupa di situ. Hmm. Gitu loh. Iya. Jadi jangan karena excitednya kita habis adopsi kucing atau punya kucing, terus habis itu kita kasih kayak aku nih, aku belajar dari situ. Jadi kasih makannya yang banyak. Enggak lah, bukan jam makan lo tentuin jam makan jam 9 pagi sampai jam Betul. 5 sore. Di luar itu jangan lo kasih. Betul. Bener. Bukan jamnya. Aku tuh udah ngetes kan Teh yang kucing-kucingku itu, dia itu aku kasih makan lebih gak dimakan kan. Ya aku berhasil jadi ibu, bukan jadi ibu ya, jadi puppet. Ibu kucing. Gitu, jadi seru banget ya kan Sobat Fauna. Nah tapi buat kalian yang mau tanya-tanya lebih lanjut, karena kan kita nggak mungkin nih ngobrol mulu bisa 6 jam, 12 jam. Tapi kalian bisa lanjut tanya-tanya di forum Animal Welfare. Caranya gampang banget, kalian tinggal download aplikasi Fauna di handphone kalian. Kalian bisa masuk ke forum Animal Welfare, nanti ada di sini forumnya. Gambarnya ya maksudnya, itu ada di sini. Bersama Teh Melanie Subono. Dan kalian nggak cuma nanya-nanya tentang kesehatan hewan atau apa. Kalau ada aduan ya, mumpung itu forumnya itu bisa dekat dengan Teh Melanie, aduin, jangan diem-diem aja. Jadi terkadang kalian, Teh, aku mau ini, bener gak yang aku omongin? Jadi aku tuh punya temen, dia itu Aku punya teman. beda-beda, nanti jauh lagi. Nah, dia itu Dia gampang banget dibelokin fokusnya ya. makanya, tapi kan bisa balik lagi. Aku punya teman, dia itu ada kasus, ada hewan yang bener-bener dia tuh cuma dikurung dan dikasih makannya tuh bener-bener sedikit banget. Tapi salahnya temen aku tuh langsung ditegur Teh. Nah mereka tuh bilang gini, ya gimana saya harus lapor kemana? Gak ada yang saya tahu mau lapor lah ke Teh. Enggak dong, Pertama salah. kali benar harus langsung negur. Harus langsung negur itu benar. Itu Kedua udah lapor kemana ya? Polisi lah, bukan ke Nah gue. tapi dari ke situ, Kan undang-undang udah ada sekarang. Betul. nah tapi dari situ dia takut, jadi ketakutan, dia nggak berani melapor kemana-mana karena si pemiliknya itu udah ngancem dia. Ngancem apa? Ngancem kayak, awas ya kalau misalnya sampai saya ada apa-apa di sini berarti itu adalah Anda. Emang iya. Gitu. Jadi dia takut karena ada depan rumahnya Teh. Ya nggak apa-apa kali kalau diancam direkam aja. Nggak, tapi gue tuh suka bingung karena orang mau laporin, aku laporin kemana ya? Lapor masuk ke gue banyak banget. Even di aplikasi nggak gue Kayaknya lebih laporin berguna apa? Teteh Enggak deh. dong. Sekarang gini, ada apa-apa, terus gue ke polisi. Yang harus bikin laporan siapa? Iya mereka Ya tahu. udah, bukan sama gue. aja. Iya sih. Nggak akan gue bantu. Tanda tangan harus tanda tangan mereka. Betul. Cerita harus mereka. Tapi kalau mau bantu menemani, Nggak ada gunanya, nggak boleh kan? Gue bukan Mending pengacaranya. hubunginnya sama RT. Iya. sama Iya. RT. Iya. Sama Emang gue RW. boleh masuk? Nggak boleh. Gue siapa pengacara? Bukan. Warga bukan. Harus dia dan kuasa hukumnya. Jadi Dan saksi ya. Iya, Dan betul. saksi. berarti Gua kalau nggak ada. step-stepnya kalau ada pengaduan hewan nih gimana Teh misalnya? Lapor ke polisi. Lo sekarang undang-undangnya sudah ada di browse saja. Digunakan itu Google dan ChatGPT untuk bertanya. Penelantaran, yang 302, 303 KUHP. yang menyebabkan matinya atau sakitnya atau apanya gitu. Baca Penelantaran aja ya. gitu penelantaran. Bacain semuanya. Bacain semuanya nih, kalau lo bisa ada bukti-bukti, lo kumpulin bukti tanpa membuat keributan. Sekarang lo pakai 05 juga dari Jawa atau pakai apa? Bawa itu ke polisi, tapi yang harus bikin laporan elu. Yang harus bikin aduan elu, yang harus tanda tangan berkas ya elu, bukan gue. Jadi pelajaran ya untuk kita semua, jangan diem aja ketika ada kasus-kasus seperti ini, karena kita itu di Animal Welfare itu udah ada undang-undangnya Betul. dan udah dilindungi oleh hukum. Jadi ketika kalian sampai melihat atau menyaksikan langsung tapi kalian nggak melaporkan, berarti malah kalian yang salah. Iya, betul. Pinter. Karena kalau Apa? pada saat lo melihat sesuatu yang salah dan lo diem, ya artinya lo oke mau kondisi. Iya, betul. Jadi Malah kalau harapannya luar negeri accessory tuh
Keren ya, jadi kaki tangan. Kaki Kalau tangan. lo udah tahu tapi lo nggak ngelaporin itu kaki tangan. Berarti kena Di ya. kriminal itu kaki tangan. Berarti kalian kena. Jadi hati-hati gitu. Sebenarnya Karena mengamini ya. Karena karena mengamini. mengamini. Ya sebenarnya kalaupun kalian masih bisa berusaha untuk menyelamatkan hewan Ya. tersebut, ya boleh diusahakan dulu bagaimana caranya. Tapi kalau nggak bisa, ya kita udah ada Ya undang-undang. betul. Udah Setengah mati dan salah satunya tuh gara-gara kasus Nina. Adalah perlindungan satu domestik Iya, itu iya. gitu. Oh, yang Undang-undang itu. bertahun-tahun data Yes. akhirnya baru ini ya? Ya, itu salah satunya kan hasil dari Tapi itu. kasusnya endingnya ini udah kelar. Belum? Belum. Masih Oh berjalan. iya. Masih berjalan. Tapi salah satu hasil yang sudah terlahir ya salah satunya ini undang-undang ini. Undang-undangnya. Ya meskipun prosesnya panjang ya Ya. akhirnya ya ada. Nggak masalah. Ya semoga nanti penerapannya itu semakin dipahami ya, baik dari kita juga para masyarakat luas, baik maupun para bapak-bapak penegak hukumnya. Jangan sampai undang-undang ini juga Bapak tidak tahu. Iya, Habis gue nanti takut. Iya, jadi kalau misalnya ada mau ngomong aduan, diri. iya takut Dan aku. sendiri yang Aku pengen takut. ngomong tapi takut. Jadi Pak, ini saya benar. Jadi kan apa namanya? Dilanjut. Kriminal itu bukan hanya di seputar manusia, Teh, bener kan? Tapi ada juga di hewan. Jadi pas ada pengaduan, Bapak jangan bilang, ngapain Mbak ngurusin begini? Aku gitu. jadi ingat di luar negeri itu kan ada penelitiannya Mbak. Psikopat itu Oh ya, start dari itu FBI apa CIA yang terakhir ngeluarin yang dengan cukup lengkap dengan angka. Jadi lo psikopat atau umumnya pembunuh berantai atau segala macam bentuk pembunuhan yang atau ini saya psikopat ya. Iya. Psikopat itu kalau di sekian hampir di atas 60% kok. Begitu diwawancara atau dicari tahu di trace back masa kecilnya pernah ada kekerasan pada hewan. Nggak tahu apa bentuknya, tapi kekerasan pada hewan. Dari mulai serangga, kemudian ke Ya. burung, kemudian makin besar lagi ke Jadi hewan mereka yang kecil. sadis pada hewan itu harus berhati-hati karena kedepannya biasanya biasanya kesana lo jadi pembunuh atau psikopat atau apapun itu. Iya, temanku tuh juga psikolog juga kan. Terus dia bilang gini, jadi dia itu si anaknya ini kok suka hewan apa aja Teh, sampai ikan itu diremes sama dia. Itu Bener. udah gitu orang kita tuh suka nggak percaya sama psikolog psikiater, bodoh Beneran, jalan kita tuh bener. bawa Jadi ke psikolog secepatnya. jadi dia itu ibunya tuh sampai bingung karena kok dia lihat ikan langsung dicomot diremes. Jadi kok bisa seperti itu? Nah akhirnya ditangani lah sama teman aku ini. Kenapa? Jadi ceritanya dia itu pas zaman kecil sama bapak tirinya, bapak sambungnya itu suka dipukulin. Jadi dia itu gemes. Jadi hewan apa yang Cari disebutnya yang lebih itu lemah. di ini, aku merinding loh. Terus dia kucing di jalan dia lewat di itu akan berkembang makin lama makin besar, serem lama-lama banget. Itu punya bisa emosi yang manusia. dia nggak tahu channelingnya kemana gitu biasanya. Ya ampun, ini tuh salah satu edukasi yang kita juga harus tahu sih bahwa kayak anak-anak itu kenapa kok jangan sampai kelihatan kekerasan karena Iya, dan banyak hal yang kalau misalnya kayak anak kecil di sini tuh keras sama hewan atau kadang-kadang dikit-dikit tantrum atau suka banting barang, nggak harus semua sama hewan. Itu di Indonesia itu dilogiskan dengan namanya juga anak-anak. Padahal itu adalah bentuk tanda-tanda kekerasan. bukan tanda kekerasan. Ada bentuk tanda-tanda indikasi calon masalah psikologis. Dan kadang-kadang diaminkan oleh orang tua dengan aku mau ngaduin anakku kucing nih. Aduh. Ya kan ada anaknya masih umur 4 tahun, 5 tahun. Dia suka main sama kucing, jadi saya beliin kucing. Itu juga karena punya hewan, bukan punya hewan. Maksudnya kita memelihara hewan itu artinya kan punya tanggung jawab. Betul. Nah, umur 5 tahun oke lah kalau mau belajar tanggung jawab. Orang tuanya juga harus involve. Betul. Ini enggak, mereka udah nih ada kucing. Terus nanti kucingnya kenapa-napa, aduh. Jadi benda ya alat ya. Nah, itu Kembali lagi apakah melihat hewan itu sebagai benda atau sebagai makhluk hidup. Benar. Nah, satu lagi pertanyaan sebelum kita closing ya, mumpung ini kita berbicaranya soal benda. Kalau misalnya kita kan sekarang yang lagi happening olahraga yang menggunakan hewan itu gimana sih? Aku tuh jujur aku punya opini sendiri tapi aku nggak mau speak up. Kayak misalnya yoga with your pet kayak gitu. Kalau yang aku pernah dengar ini yang terakhir, run with your cat. Oh Kucing iya. suka lari gitu. Kenapa dia? Akhirnya kan dijadiin yang gendong-gendong sebenarnya. Iya, run with your pet tuh nggak masuk akal loh Iya. menurut gue. Kucing tidak suka lari. That's it.
dan itu bukan pokoknya gue gini, there are a lot of fun class kayak Iya. yoga with your pet, it's okay karena hewannya tidak dipaksa, tapi ada juga yang bener-bener kelasnya emang cuman hewan dampingin, so you can Dampingin. get dogs. Kayak misalnya di luar itu kan ada beberapa hewan yang diajarkan menjadi your, companion Companion. apa, terus psikologi Betul. apa gitu, nggak masalah itu. Emotional Tapi companion. emotional Heeh. companion. Tapi pada saat hewannya sudah diharuskan melakukan hal 1, 2 hal, itu nggak suka. I don't even dive. Iya. Gue bahkan tidak diving. Pada saat itu areanya memang tidak untuk publik dan dia tidak ada area publik untuk diving ya, Iya. karena di alamnya hewan itu tidak ada manusia yang berenang, Betul. gitu. Even dive I didn't do it. Iya. Jadi kalau gue sih berusaha menjaga keaslian, lingkungan, karena gue juga nggak suka lingkungan gue tiba-tiba diganggu. Kita masuk tiba-tiba ada orang yang kita nggak tahu masuk ke rumah, gue juga nggak akan suka. Betul. So are they. Kembali lagi ke Five Freedom, ya kan? Iya, Five freedom. Apakah hewan tersebut sudah terbiasa untuk melakukan itu atau tidak? Tadi kan, Iya. kalau misalnya memang dilatih untuk anjing, memang bisa ketemu sama anjing lain karena Iya. mereka modelnya adalah sosial, Dia pack dog, makhluk pack bersosial animals. gitu kan. Sementara kucing ya memang dia juga bisa makhluk sosial, tapi kalau kucingnya dipaksa untuk ikut yoga Betul. atau ikut lari Iya. tanpa sebab, Heeh. gitu kan. Kucing lari suka, tapi kalau misalnya lari nggak ada sebab, anjing lari mungkin suka karena dia harus bergerak. Dia kan Betul. suka apa namanya? Ya gue juga anjing kadang yang happy Berat, dogs, iya. tired dogs are happy dogs. Iya. gitu. Kalau aku tuh lebih kayak gini sih, Dok. Kalau misalnya kita pakai hewan itu sebagai kayak mood booster kita ketika olahraga, oke. Iya. Kalau ngambilnya di situ. Tapi kalau hewan itu misalnya kita kayak yoga atau apa, terus panas-panasan, hewan itu nggak dibawain minuman, terus Iya atau ya, even kelas yoga pun kalau dia mau ada nggak apa-apa, tapi kalau di kelas yoga itu dia harus posisi tertentu, itu dia salah. Nah, itu benar. Iya, mau dibawain minuman pun mau Mau diapain itu, itu salah. iya aku tuh yang suka heran tuh kayak kita misalnya apa table pose kan, terus anjingnya di atas ini, mereka tuh punya rasa gemeteran kan? Iya, tapi kalau anjingnya naik sendiri karena dia mau itu Oke, Nggak kalau masalah. misalnya Nggak dinaikin masalah. itu sebagai ini buat keseimbangan kita table pose gitu loh, Dok. Iya. Pokoknya intinya gini, jawaban atas pertanyaan hewan apapun, diingat aja di alamnya dia begitu apa enggak. Kalau enggak Iya, ya salah. Udah benar. titik sesederhana itu Kalau aja. enggak ya Makanya udah. Five Freedom tadi. Iya, Iya, Five Five Freedom Freedom. ingat kan dari lima penanda itu welfare itu aja sebenarnya. Jadi even ya kayak misalnya di kolam ya dia hasilnya di kolam enggak ya udah enggak. Gue nggak punya akuarium, gue I don't do dive, gue nggak punya hal-hal yang menurut gue aslinya hewan nggak begitu dan gue jahat gitu. Oke, seru banget kan? Ini masih boleh loh tanya-tanya, tapi nggak di sini, di forum Fauna bersama Teh Melani Subono gitu. Nah, terima kasih banyak Teh Melani, Dok Reza. Jangan lupa teman-teman untuk terus kita berusaha menyelamatkan banyak hewan lagi ya Teh. Kita menyelamatkan, mengurangi penelantaran populasi hewan yang dibuang itu siapa tahu nanti dengan adanya ini kita bisa berkurang. Salah satunya dengan steril. Menjadi pauperan sama Iya. tanggung jawab. Iya, banyak pelajaran yang bisa diambil ketika kalian mau mengadopsi binatang. Iya. Pikirkan dulu. Nah, kalau Yes. misalnya mau nanya-nanya lebih lanjutnya, boleh langsung. By the way, tambahan sedikit. Kalau lo memang I care kan gue sebetulnya gue sayang banget sama gue harus adopsi enggak. Kalau kondisi lo lagi nggak mungkin, ada a lot of things you can do. Lo bisa jadi donatur, lo bisa jadi Orang foster asuh. parents ya cuma sehari atau lo dateng untuk mereka Untuk bantu di shelter. bantu di shelter atau yaudah hewannya seminggu sekali di gue, sisanya gue nggak bisa. Masih banyak program-program lain yang memungkinkan you become a co-parent. Iya. Tanpa harus menjadi menjadi co-parent. Jadi kalau misalnya intinya kalau belum mampu jangan dipaksain. Yes. Mampu tuh nggak cuma soal duit. Betul, mampu itu mampu tenaga, mampu pikiran, mampu Lokasi, waktu. Karena yang kucing itu kalau lo nggak ajakin main tuh mereka kasihan juga, mereka bisa stres. Bener kan? Betul. Iya kan? Jadi tolong perhatikan dulu apakah kalian sudah siap secara lahir batin ya. Oke, Sobat Fauna, terima kasih banyak. Seru banget hari ini. Jangan lupa untuk kalian terus dukung di forum Animal Welfare-nya Teh Melani dengan cara download aplikasi Fauna di handphone kalian dan juga support untuk kegiatan penyelamatan hewan. Terima kasih.